Selamat pagi, Pak Agung dan rekan-rekan sekalian. Hari ini saya akan mempresentasikan topik esai saya yang bertemakan Executive Summary of Business Plan. Eh, Sudah tidak dipungkiri, rencana bisnis yang terstruktur memberikan dampak yang baik bagi bisnis ke depannya. Salah satu manfaatnya adalah untuk menyusun strategi perencanaan bisnis dengan baik, sehingga bisnis dapat bersaing di pasar dan menghasilkan pertumbuhan yang baik untuk jangka panjang. Sebuah perencanaan bisnis yang terstruktur haruslah memiliki struktur yang jelas dan mudah dipahami, baik untuk keperluan perbaikan bisnis maupun untuk keperluan investasi bisnis. Oleh karena itu, seorang pebisnis harus mampu menyusun rencana bisnis secara tertulis. Salah satu bagian yang paling penting dalam sebuah rencana bisnis adalah eksekutif summary, yang merupakan kepala dari rencana bisnis, yang menuliskan tentang isi keseluruhan dari rencana bisnis. Eksekutif summary merupakan bagian yang wajib dipahami oleh seorang pebisnis yang akan menuliskan rencana bisnis. Jadi, eh, lalu definisi dari eksekutif summary. Eksekutif summary merupakan bagian pembuka dari rencana bisnis yang berisi konsep bisnis, manajemen bisnis secara keseluruhan, pemodalan bisnis, dan investor yang berpeluang untuk berinvestasi di bisnis. Eksekutif summary sendiri berfungsi untuk memberitahu pembaca tentang isi keseluruhan dari rencana bisnis secara cepat, sehingga para pembaca bisa menghemat waktu dengan tidak membaca rencana bisnis yang tidak penting, dikarenakan investor memiliki waktu yang sangat terbatas untuk menginvestasikan uangnya. Seorang pembisnis juga harus mengetahui siapa yang akan merencana rencana bisnis tersebut, apakah itu investor maupun orang internal di dalam bisnis. Maka dari itu, menyusun eksekutif summary haruslah secara cermat, karena jika eksekutif summary salah, maka kemungkinan investor tidak akan mau membaca rencana bisnis yang sudah disusun sedemikian rupa. Kemudian ada faktor dalam perencanaan suatu bisnis. Tentunya eksekutif summary memiliki peran yang penting di dalam rencana bisnis. Faktor-faktor tersebut terdiri dari perencanaan strategis dalam bisnis, kebutuhan pembaca untuk membaca rencana bisnis yang dibuat. Misalnya investor yang ingin menginvestasikan uangnya pastinya harus membaca rencana bisnis secara cepat. Salah satunya adalah dengan membaca eksekutif summary saja. Selain itu juga, orang internal juga eh, terkadang perlu membaca rencana bisnis secara cepat. Seperti eh, investor hanya ingin mengetahui apakah prospek bisnis itu bagus dan tidak hanya dari eksekutif summary saja. Orang internal juga internal bisnis misalnya hanya ingin mengetahui prospek marketing bisnis bisa dengan membaca bagian eksekutif summary saja. Dalam bisnis yang serba digital itu, pergerakan kompetitor di dalam industri sangatlah cepat. Nah, kemudian ini merupakan implementasi dari Executive Summary of Business Plan. Jadi pengimplementasian dari penulisan Executive Summary ini, misalnya dalam rencana membangun bisnis, jadi Executive Summary ini terdiri dari deskripsi bisnis yang kedua, misi bisnis ketiga, eh, layanan dan jasa yang keempat, marketing dan sales, yang kelima, kompetisi bisnis, yang keenam, target market. Yang ketujuh, manajemen. Yang terakhir ada operation. Jadi saya akan jelaskan satu-satu. Jadi eh, yang pertama, deskripsi bisnis, menjelaskan eh, visi dari bisnis. Yang kedua, misi bisnis yang menjelaskan tujuan dari bisnis. Yang ketiga, layanan dan jasa, penjelasan tentang apa layanan dan jasa yang diberikan. Yang keempat, ada marketing dan sales, yaitu yang menjelaskan marketing dan sales dari bisnis. Yang kelima adalah kompetisi bisnis, yang menjelaskan persaingan bisnis dan juga posisi bisnis di industri yang sama. Yang keenam ada target market, yaitu menjelaskan target pasar dan dari bisnis. Yang ketujuh ada manajemen, yang menjelaskan manajemen bisnis secara general. Yang terakhir adalah operation, yaitu menjelaskan bagaimana operasional dari bisnis secara keseluruhan. eh Berikutnya, eh, pelajaran yang saya bisa peroleh setelah menganalisis eksekutif summary of business plan ini. Jadi seorang pebisnis harus bisa menyusun bagian eksekutif summary secara hati-hati, karena ini merupakan bagian penting di dalam bisnis plan. Biasanya ada beberapa penyedia dana atau venture kapitalis yang hanya
ingin membaca bagian ini. Jika eksekutif summary-nya tidak cukup meyakinkan investor, maka kemungkinan besar bisnis bisa ditolak oleh investor. Jika sebaliknya, eksekutif summary terlihat meyakinkan, maka pembaca dengan senang hati ingin membaca keseluruhan dari isi bisnis plan. Kesimpulannya, jadi seiring pengembangan zaman, kompetisi bisnis semakin ketat. Orang juga banyak yang ingin membuat bisnis. Maka dari itu, investor juga harus cepat dalam menganalisis prospek bisnis melalui bisnis plan. Salah satu cara agar analisis cepat adalah dengan membaca bisnis plan bagian eksekutif summary saja. Maka dari itu, eh, jadi dalam menulis bagian ini, seorang pebisnis harus menyimpulkan rencana bisnis mulai dari contohnya tujuan bisnis, visi dan bisnis, keuangan dari bisnis, operasional bisnis, dan sebagainya. Sekian presentasi dari saya. Eh, Terima kasih atas perhatiannya.